Perkembangan teknologi sekarang memicu dorongan untuk menyediakan layanan fasilitas digital. Contohnya sendiri pada lingkungan kampus modern sekarang sudah mengandalkan banyak sekali layanan digital seperti e-learning kits, akademik syakat, server penelitian, data administrasi, atau bahkan sekedar web informasi seperti web Vika. Nah, namun meningkatnya kebutuhan dan layanan digital tersebut terkadang tidak diimbangi dengan yang namanya kesiapan dalam infrastrukturnya. Nah, dari sini muncullah permasalahan seperti serangan, pencurian data, atau bahkan hal-hal yang dapat merusak data atau nama baik. Nah, maka dari itu kami di sini sebagai kelompok 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer Universitas Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi, akan mensimulasikan atau merancang sebuah sistem-sistem yang dapat mengurangi atau mereduksi resiko-resiko tersebut. Saya tidak sendiri, saya Marsha Dodi Kusoro, ditemani dengan rekan saya seperti Oreza Satifah Wibowo, Radia Muhammad Iqmal, Kemal Satya Wibowo, dan Ayah Sajahwa. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil proyek kami yang berjudul Implementasi dan Analisis IPv6 Only Campus Network. Tujuannya di sini tentunya untuk merancang jaringan kampus yang sepenuhnya menggunakan jaringan IPv6. Ya. Seperti yang terlihat pada layar, di sini adalah topologi akhir yang kami bangun. Di bagian tengah ini terdapat core switch dengan menggunakan core switch Catalyst 3560 yang menjadi pusat seluruh distribusi VLAN dan juga routing. Di sini core switch terhubung ke router core IPv6 tentunya karena dengan menggunakan IPv6 di sini diberikan keuntungan di sisi routing karena antar VLAN yang ada bisa di routing dengan lebih mudah dan lebih sederhana karena setiap subnet jauh lebih luas dan juga terstruktur. Di sini router core cukup memiliki 3 sub interface yaitu untuk VLAN 10 untuk fakultas A, VLAN 20 untuk fakultas B, dan VLAN 99 untuk ASA firewall yang ke dalam. Lalu ada komponen server IPv6, lalu ada juga ASA firewall 5505 yang di sini bertindak sebagai lapisan keamanan tambahan sebelum perangkat menuju NAT 64 atau keluar dari jaringan. Lalu ada juga di sini router NAT 64 yang terhubung ke server IPv4. Di sini ada yang dijelaskan tadi, dua area fakultas, yaitu fakultas A di VLAN 10 dan fakultas B di VLAN 20 yang masing-masing menggunakan akses switch dengan menggunakan switch 2960. Di sini semua perangkat klien yaitu PC-PC di sini di masing-masing fakultas hanya menggunakan IPv6 tadi tanpa konfigurasi IPv4. Nah, pada topologi ini mekanisme transisinya yang digunakan yaitu ada SLAC atau Stateless Address Auto Configuration. Di sini setiap PC mendapatkan alamat IPv6 global secara otomatis melalui router advertisement dari router core. Di sini tanpa DHCP dan juga tanpa input manual. Lalu ada juga DHCP V6 yang di sini digunakan untuk memberikan informasi DNS IPv6 ke setiap perangkat yang ada. Ini melengkapi SLAC karena SLAC sendiri tidak menyediakan informasi DNS kepada penerima IP-nya. Lalu di sini ada NAT 64. Di sini kami juga menambahkan router NAT 64 untuk menunjukkan bagaimana perangkat IPv6 only dapat mengakses server IPv4. Di sini hanya konsepnya saja, karena di packet tracer sendiri tidak bisa dijalankan, tidak bisa disimulasikan. Tapi untuk di sini perangkat dan strukturnya tetap kami siapkan sebagai bagian dari desain transisi. Dan untuk hasilnya, dengan konfigurasi VLAN, routing IPv6, SLAC, DHCP-V6 pada core switch, router, serta akses switch yang ada, hasil yang kami dapatkan yaitu semua di fakultas A dengan VLAN 10 dan juga fakultas B di VLAN 20
berhasil mendapatkan alamat IPv6 global secara otomatis dengan menggunakan SLAAC tadi. Di sini semua perangkat berhasil mendapatkan DNS IPv6 melalui DHCP-v6. Lalu konektivitas antar VLAN juga berjalan lancar. Di sini PC yang ada di VLAN 10 dapat komunikasi dengan ping ke VLAN 20 dan dari VLAN 20 juga bisa ping ke gateway dan juga ke ASA firewall yang ke dalam tadi. Lalu di sini semua PC dapat mengakses server IPv6 melalui core switch dan ASA firewall. Lalu ASA firewall di sini berfungsi sebagai jalur keamanan utama dan berhasil meneruskan trafik IPv6 antar segmen. Lalu di sini router 64 berhasil kami tempatkan secara fungsional, walaupun sebenarnya tadi NAT 64 tidak bisa dijalani, tidak bisa disimulasikan di packet tracer. Ini secara keseluruhan jaringan IPv6 only berjalan stabil dan dapat beroperasi tanpa IPv4 di sisi klien. Seperti di sini, ketika di set static dan otomatis langsung mendapatkan default gateway-nya, DNS servernya, dan tentunya dengan IPv6 address-nya. Baik, itulah penjelasan singkat mengenai desain analisis jaringan IPv6 only untuk lingkungan kampus. Dengan topologi ini, kami dapat memahami bahwa IPv6 bekerja sebagaimana transisi dilakukan, serta bagaimana keamanan dan juga performa jaringan dapat ditingkatkan. Sekian cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya. Di sini saya akan melanjutkan dari proyeknya, yaitu proyek 7, yaitu evaluasi routing data center ya. Nah, di sini saya sebenarnya ada Iqbal. Di sini saya ingin membahas bahwasanya kenapa kami memilih dari proyek 7 ini, karena bahwasanya data center kampus ini kan merupakan pusat dari seluruh aktivitas digital ya, mulai dari sistem akademik, e-learning, penyimpanan penelitian, hingga layanan kepegawaian dan lain-lainnya. Nah, pada jam sibuk itu banyaknya pengguna yang dapat mengakses layanan secara bersamaan. Dan kondisi ini menuntut jaringan data center yang mampu menangani traffic besar tanpa bottleneck. Nah, untuk menjawab kebutuhan tersebut, kampus ini kami akan menggunakan arsitektur modern, yaitu ICMP dan topologi spine-leaf yang sudah terlihat di Cisco ini. Nah, kenapa sih kita memilih pada topologi spine-leaf ini? Karena masalah utamanya pada infrastruktur data center ini ialah ketidakseimbangan beban pada jalur ICMP. Nah, dengannya walaupun ICMP ini dirancang untuk membagi traffic secara merata, mekanisme hash ini biasanya membuat beberapa jalur menerima traffic jauh lebih besar, yang dimana akibatnya peningkatan latency line akademik itu bakal lebih gede dan penurunan throughput pada e-learning. Nah, dengan ada indikator permasalahan ini, dengan ini kita melakukan peningkatan yang dapat dilakukan. Yang pertama itu optimasi distribusi traffic CMP dengan pendekatan weighted balancing. Yang kedua ada, dan selanjutnya kita akan optimalisasi kebijakan routing dan menggunakan desain topologi terbaru, yaitu spine di sini yang sudah terlihat di Cisco ya. Nah, jadi pertama kita ada spine ini dari router-routernya. Lalu yang kedua ini ada leaf. Leafnya ini bisa dibilang kita bagi dengan per lantai ya di sini. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Nah, di sini di lantai 1 ini kita punya kayak ruangan staff sebenarnya. Sebenarnya di sini ada ruang yang lainnya, ada ruangan digital library EVK kan kalau di lantai 1. Terus di lantai 2 ada ruangan dosen dan ruangan lab mahasiswa. Lalu di lantai 3 ini ada ruangan lab mahasiswa dengan ruangan saya nggak tahu ada ruangan apa enggak, tapi di blueprint itu ada server di lantai 3 di VCLab. Lalu di lantai 4 ada ruangan lab mahasiswa. Di sini bisa dilihat ya. Nah, di sini kita
misalkan di ruang asap, kita coba pertama, maaf, di sini kita di lift lantai 1 ini ada ruang asap kan di sini. Lalu kita cek terlebih dahulu. Di sini IP config-nya itu IP-nya itu adalah ini 192.168.2010. Kita akan coba ping dari staf ruangan lantai 1 yaitu ruang asap ke ruangan dosen. Nah, di sini bisa lihat dengan topologi spine ini. Kita lihat di sini bahwasanya pingnya ini sangat amat cepat ya di sini, sampai 0 milisecond. Jadi ini saya jelaskan dulu. Jadi dari 10.1 itu merupakan dari spine ini, terus dia ini ke router, lalu dia balik lagi ke dia akan menuju ke ruangan dosennya. Misal kita coba ping lagi tadi. Nah, ini sangat amat cepat ya, sampai 0 sampai 1 milisecond. Ini membuat latensinya tuh jadi terasa lebih rendah, lebih cepat. Misal kita akan ping ke server di lantai 3 ini. Lupa untuk dari IP config-nya. Oke. Kita coba ping ke server. Ini lihat ya, 0 milisecond juga. Misal kita ping lagi servernya. Nah, di sini lihat ya, bahwasanya ini kencang banget, bisa dibilang latensinya sangat rendah sekali. Mungkin itu saja dari perspektif ya. Dari spine. Jadi dengan desain topologi ini ya, bisa dibilang jalurnya juga lebih pendek ya, karena dari pembagiannya itu cuma dari per leaf-nya, per daunnya. Karena spine itu sebuah batang ya, ranting, terus ada daun-daunnya itu dari router ke router yang lantai 1, lantai 2, lantai 3, 4. Nah, itu dengan jalur lebih pendek, latensi itu jadi lebih rendah dan resiko bottleneck-nya tuh berkurang. Dan apabila salah satu spine mengalami gangguan, traffic dapat langsung alihkan ke spine lainnya. Di sini kan makanya ada 2 spine ya di sini. Spine 1 dengan spine 2. Nah, jadi sebagai kesimpulan ya, evolusi routingnya ini pada data center ini menggunakan optimasi SMP topologi spine ini bisa menghadapi line akademik ya, agar terus stabil dan responsif. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nomor 3, terkait implementasi WASO SCM untuk keamanan jaringan kampus. Nah, proyek ketiga ini dilatar belakangi oleh kondisi kampus yang menyimpan banyak data akademik penting namun rentan terhadap serangan cyber. Masalah utamanya sendiri terletak pada infrastruktur, yang dimana catatan aktivitas keamanan atau log tersimpan secara terpisah setiap komputer. Jadi akibatnya admin tidak dapat memantau kondisi keamanan secara langsung, sehingga penanganan insiden seringkali terlambat. Nah, sebagai solusi, kami menerapkan sistem WASO SCM berbasis open source. Tujuan penelitian ini tentunya ada 3. Yang pertama, untuk membangun sistem pemantauan keamanan yang terpusat, untuk mengatasi kendala teknis isolasi jaringan pada lingkungan virtual, serta menguji kemampuan sistem dalam mendeteksi serangan brute force secara instan. Nah, di sini dalam metode dan desain arsitekturnya, kami menggunakan arsitektur agent server yang dijalankan di VirtualBox. Solusinya terlihat pada gambar ini. Kami menerapkan konfigurasi port forwarding. Jadi kami membuka port 1514 dan 1515. Jadi agar jalur komunikasi
data dari luar dapat terima dan diproses oleh server wajahnya. Untuk implementasi infrastrukturnya sendiri bisa dilihat pada gambar ada agen yang dengan nama audit ini statusnya sudah running atau aktif. Ini membuktikan bahwa koneksi antara agen dan server yang wazuh tadi ini sudah stabil melalui konfigurasi jaringan yang telah diterapkan tadi, yang port forwarding itu. Nah, selanjutnya untuk melakukan skenario pengujian terhadap simulasi hilangan itu, jadi tentunya untuk memvalidasi fungsi sistem ini, kami melakukan simulasi serangan brute force atau upaya paksa menebak kata sandi. Di sini kami menggunakan command line di Windows untuk memicu kegagalan autentikasi secara program dalam waktu singkat. Nah, dapat dilihat dalam hasil deteksi ini, dalam dashboardnya ini, sistem merespon dengan cepat. Jadi di dashboard ini terlihat grafik sistemnya mendeteksi ada 13 kejadian kegagalan masuk dalam waktu singkat. Ini visualisasi ini tentunya memudahkan admin untuk segera menyadari adanya aktivitas yang tidak wajar. Nah, selanjutnya di bagian ini lognya itu, di bagian buktinya, ini adalah bukti data teknisnya. Jadi bisa dilihat di tabel ini, awalnya si sistem mencatat kesalahan password biasa dengan role ID 60122 di level 5. Namun karena kesalahan tersebut terjadi berulang kali secara cepat, nah sistemnya secara otomatis menaikkan status ancamannya dengan memunculkan role ID 60204 yang levelnya 10 atau lebih tinggi. Jadi hal ini yang membuktikan sistemnya itu mampu melakukan korelasi data untuk membedakan antara kesalahan pengguna biasa dengan serangan cyber yang disengaja. Berdasarkan data tersebut tadi, analisis kami menunjukkan bahwa sistem ini berhasil meningkatkan visibilitas keamanan secara signifikan dibandingkan metode manual. Tapi sistem saat ini masih bersifat pasif, jadi sistemnya itu baru sebatas memberikan peringatan tanpa melakukan tindakan penjagaan otomatis. Jadi oleh karena itu, untuk pengembangan selanjutnya, kami merekomendasikan 3 hal. Yang pertama itu untuk mengaktifkan fitur Active Response agar sistemnya dapat memblokir alamat IP penyerang secara otomatis. Lalu melakukan integrasi notifikasi ke Telegram atau Telegram bot agar peringatannya diterima admin seketika. Lalu yang terakhir untuk menambah aturan deteksi untuk serangan pada aplikasi web portal akademik. Jadi untuk kesimpulan proyek studi kasus 3 ini, implementasi WCCM itu terbukti efektif sebagai solusi keamanan jaringan kampus dengan biaya rendah. Konfigurasi jaringannya berhasil mengatasi kendala konektivitas dan deteksi serangan berhasil dilakukan dengan akurat. Dalam dunia cyber, mau sebagus atau seahli apapun orang, mereka masih ada memiliki potensi terkena serangan oleh hacker, baik pencurian data, malware, ataupun hacking. Nah, terkhusus di jaringan kampus ini sering menjadi target yang namanya scanning, brute force, dan probing, di mana server dipaksa diambil datanya, dilakukan dengan cara apapun agar mereka bisa mengakses server utama. Nah, memang banyak serangan ini tidak dilakukan secara langsung, maksudnya kayak bertahap dan tidak terdeteksi. Namun mereka langsung menyerangnya ke server utama. Nah, maka dari itu kita dibutuhkan sebuah sistem deteksi dini early warning atau sebuah server umpan yang dapat meredakan resiko dari hacking ini. Nah, tujuan proyek ini itu adalah menangkap aktivitas serangan sejak awal dan mengamankan server utama dan juga mengumpulkan log serangan sebagai bahan analisis sehingga nanti ketika ada usaha-usaha masuk dari tim cyber sendiri yang melindungi sistem tersebut dapat melakukan yang namanya eskalasi strategi atau melakukan setidaknya deteksi dini. Nah, konsep honeypot ini sangatlah sederhana sebenarnya. Honeypot itu basically adalah server umpan yang diberikan dalam sistem sehingga hacker itu nggak langsung menyerang ke server utamanya, namun menyerangnya ke server honeypot ini atau server umpan. Nah, server honeypot ini akan dibuat terlihat rentan dan menarik bagi attacker dan tidak berisi data asli namun. Jadi ya aman apabila hacker berhasil masuk kepada sini. Karena ya fokusnya sendiri itu bukan pada bukan untuk dilindungin banget gitu. Namun lebih ke untuk deteksi.
melakukan pencegahan. Nah, topologinya seperti yang saya buat di sini sangatlah sederhana. Yang pertama ada PC attacker, yaitu simulasi penyerangan yang saya buat. Dari anggaplah saja ini adalah PC yang dilakukan oleh penyerang attacker. Kemudian dia akan masuk kepada router ISP yang koneksi yang di luar jaringan, kemudian masuk lagi ke namanya router firewall atau ACL, yaitu penjaringan traffic, di mana nanti apabila hacker berhasil menembus ini, maka dia bakal berhasil lagi nembus yang namanya DMZ network atau zona publik. Nah, dari sini terdapat dua server, ada server honeypot dan server logging. Ini servernya sebenarnya ada lagi yang baik, ada server utama cuman nggak saya buat. Ini hanya simulasi untuk penyerangan. Jadi yang server honeypot ini adalah server umpannya. Kemudian ketika hacker berhasil masuk ke dalam server honeypot ini, semua data-data yang dilakukan oleh penyerang itu akan masuk ke server logging, baik itu seperti HTTP attack, HTTP ini, DDoS, dan lain-lainnya. Itu semuanya akan ada di syslog ya, baik dari IP address, siapa yang menyerang, waktunya kapan, dan target apa yang dilakukan, strategi apa yang dilakukan. Nah, jadi sekian dari penjelasan saya terkait project 8 ini. Terima kasih banyak. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari kelompok kami, kelompok 4, yaitu untuk project terakhir ya, yaitu merupakan project 12. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan dulu tentang latar belakang dari project ini, identifikasi masalahnya, serta apa sih itu IBN. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, di mana perkembangan infrastruktur jaringan modern menuntut pendekatan baru dalam pengelolaan sistem yang semakin kompleks serta dinamis. Yang dimana pada kondisi ini, pendekatan tradisional yang mengandalkan konfigurasi manual menjadi semakin sulit untuk dipertahankan. Dan dimana ini masuk ke identifikasi masalahnya, yang misalnya pada jaringan kampus konvensional, segmentasi serta kontrol akses yang biasanya dibangun secara manual oleh administrator, misalnya dengan konfigurasi VLAN, ACL, atau routing satu persatu, itu berpotensi menimbulkan kesalahan konfigurasi serta sulit untuk beradaptasi terhadap perubahan organisasi yang ada. Dan juga pendekatan konvensional ini sangat tidak efisien ketika skala jaringan semakin besar. Nah, karena itu pada desain terbaru ini atau dalam proyek ini kami menerapkan pendekatan Intent Based Networking atau IBN, yang dimana perilaku jaringan tidak lagi ditentukan oleh perintah teknis, tapi oleh intent atau tujuan operasional kampus. Nah, apa sih IBN itu? IBN atau Intent Based Networking muncul sebagai paradigma yang menjembatani kebutuhan operasional tingkat tinggi dengan konfigurasi jaringan secara otomatis dan tervalidasi. Yang dimana IBN ini merupakan sistem yang mampu menerjemahkan intent pengguna ke dalam konfigurasi jaringan, serta melakukan verifikasi berkelanjutan dan memastikan jaringan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkannya. Yang dimana melalui model intent ini, jaringan tidak lagi dikelola berdasarkan bagaimana konfigurasi dilakukan, tetapi berdasarkan apa yang ingin dicapai dari organisasi tersebut, atau di sini contohnya di kampus tersebut. Yang dimana pendekatan ini menjadi penting karena berbagai studi menunjukkan bahwa jaringan tradisional sangat rentan terhadap kesalahan konfigurasi yang berdampak pada penurunan performa, gangguan layanan, hingga celah keamanan. Nah, di sini sudah dibuat desain terbarukannya dengan topologi seperti ini. Yang dimana di sini saya memisahkan dua area, yang dimana area di kiri ini, switch di kiri ini merupakan perangkat fakultas 1 dan juga fakultas 2. Sedangkan bagian kanan ini merupakan bagian kepegawaian, yang dimana secara logis masing-masing kelompok ini ditetapkan pada VLAN yang berbeda sesuai peran dan juga sensitivitas dari datanya, yang dimana fakultas berada pada VLAN akademik, sedangkan unit kepegawaian berada pada VLAN khusus yang lebih tertutup. Nah, di sini intentnya mendefinisikan aturan jaringan dalam bentuk tujuannya. Misalnya, fakultas boleh mengakses server akademik, tetapi tidak boleh saling berkomunikasi. Sebaliknya, unit kepegawaian hanya diizinkan mengakses server administrasi, tapi tidak dapat berinteraksi dengan segmen akademik.
Nah, jadinya seluruh komunikasi antar VLAN itu akan diwajibkan melalui router kampus, yang dimana router ini nantinya akan membangun subinterface untuk setiap VLAN dan bertindak sebagai gateway sekaligus pengontrol akses tersebut. Yang dimana akses internet ini tetap diperbolehkan untuk seluruh unit, tetapi seluruh traffic keluar akan tetap melalui router sebagai titik kontrol utamanya. Yang dimana ketika intent tersebut dimasukkan ke sistem IBN, platform akan secara otomatis membaca topologi yang ada dan menerjemahkannya menjadi konfigurasi jaringan. Yang dimana VLAN dibentuk secara otomatis, port switch dipetakan sesuai perangkat, dan aturan akses dibangun berdasarkan intent tanpa konfigurasi manual. Sistem IBN ini juga melakukan validasi otomatis untuk memastikan konfigurasi sesuai dengan intent awal tadi, yang dimana jika terjadi perubahan, misalnya perpindahan perangkat atau port atau sistem dapat memberikan rekomendasi atau melakukan penyelesaian otomatis. Nah, berikut tadi penjelasan dari IBN atau Project 12 ini, dan juga penjelasan dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.